Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang Allah muliakan, Bapak-bapak, Ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid At-Tayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan pertama, marilah bersama-sama memanjatkan pujian dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kisah berkat kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kiram. Wa ila hadratin jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharain amin. Insyaallah di subuh ini kita akan membahas sedikit tentang masalah zakat fitrah. Kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan? Zakat fitrah itu diwajibkan pertama kepada orang yang bertemu dengan bulan Ramadan sekaligus bertemu bulan dengan Idul Fitri. Kedua-duanya bertemu. Apabila salah satu tidak bertemu, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Contohnya, ada orang puasa mulai hari pertama sampai hari ke-29, hari ke-30 meninggal dunia, maka keluarganya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk yang bersangkutan. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak bertemu dengan Idul Fitri. Batasan Idul Fitri itu kan malam hari raya. Atau misalnya ada perempuan hamil mau melahirkan tanggal 30 Ramadan mulai zuhur, pembukaan 1, 2, 3, 4, pas azan maghrib yang menandakan masuk 1 Syawal lahir anaknya, maka orang tuanya juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk bayi yang baru lahir tadi. Kenapa? Karena bayi yang baru lahir tadi tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi intinya kewajiban zakat fitrah itu untuk orang yang bertemu dengan bulan Ramadan sekaligus bertemu dengan Idul Fitri. Yang kedua, kewajiban zakat fitrah itu baru ada apabila orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu setelah dia mengeluarkan zakat fitrah malam Idul Fitri sama besok siang Idul Fitri masih ada yang bisa dimakan. Misalnya ulun mengeluarkan zakat fitrah malam Idul Fitri, setelah ulun mengeluarkan zakat fitrah itu untuk malam Idul Fitri ini masih ada yang bisa dimakan di rumah, masih ada beres, masih ada kalau sampai besok siangnya masih ada. Bila ada berarti wajib mengeluarkan
zakat fitrah. Bila kaidah berarti ada wajib, bukan muzaki tapi mustahab. Nah ini harus kita paham. Makanya orang sampaikan kadang-kadang ada ustaz yang menyampaikan begini, hadisnya betul, cuma masih koma. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia belum mengeluarkan zakat fitrah, maka pahalanya terkatung-katung antara langit dan bumi. Betul ya? Dengan catatan yang bersangkutan malam Idul Fitri masih ada yang bisa dimakan, dan besok Idul Fitrinya masih ada yang bisa dimakan. Kalau kalian ada wajib. Ini bedanya dengan zakat mal. Kalau zakat mal ada nisabnya berapa gram emas, ini ada. Bila habis berfitrah mengeluarkan zakat fitrah malam Idul Fitri, adakah yang dimakan kalian zakat fitrah? Besoknya adakah kalian zakat? Bila ada wajib, bila ada wajib. Cuma jangan juga malah bio lah. Ulun ustaz saya ulun berway bila ulun berfitrah kami ini anak 8. Jadi suami istri masih 10. Berarti satu orang kan 2,75. Berarti kalau 10 berapa? 27,27 kilo ya. Setengah. Amun kami harus mengeluarkan, kami di rumah ada dari guys. Loko ada. Tapi motor NMAX 2 buah. Itu malah bio namanya, itu masih ada mesin gedekan. Atau cincin masih ada atau lain. Atau misalnya NMAX ada iPhone 2 biji. Itu namanya malah bio. Yang ini tadi itu kadang lihat tadi. Duit itu ada, tabungan ada, ada juga. Nah, berarti dia bukan muzaki, tapi mustahil. Yang jelas, bila bertamu bulan Ramadan, bertamu Idul Fitri, wajib zakat fitrah. Puasa ada puasa. Cuma dia ada kita nih, kadang-kadang dari sini ada orang di sini ada kadang-kadang orang ada puasa, sudah fitrah mau satu nih. Puasa ada. Puasa di bulan Ramadan ada gampang lahir beda. Hanya orang-orang yang ditolong oleh Allah yang bisa puasa. Bulan pernah dulu naik bis kan dulu 10 tahun dapat naik bis saja. Banjir sama sudah naik bis. Mulai sama kita seberapa naik bis. Dulu ada awas, ada anak muda bersama bukit, banting, bertapo. Berpanjang oleh gayanya gek lah. Sekalinya bis hanya berjalan 2 kilo, murtah sudah. Wah, jualan ini lain lama. Kaget naik ya, ada puasa tuh ada kawan. Nah jadi masih ingat kan? Satu, bila bertemu Ramadan, bertemu Idul Fitri. Yang kedua, habis berzakat fitrah malam Idul Fitri, dan besoknya masih ada yang bisa dimakan. Bila kadeda wajib. Kemudian lagi, siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah? Dalam Al-Quran Allah mengatakan yang nama sedekah, ya bahasanya sedekah juga, tapi masuk sedekah itu sedekah wajib. Jadi sedekah dengan infak itu sama lah. Bedanya kalau infak harus berbentuk benda. Kalau sedekah bisa berbentuk benda, bisa aja. Kalau orang itu berinfak ya berarti ada duitnya, ada barangnya. Orang itu bersedekah bisa jadi ada duit, bisa jadi ada barang, bisa jadi ada sedekah. Senyum sedekah juga. Kalau infak kan awak infak malu lainnya. Nah, Quran mengatakan yang nama sedekah sesungguhnya zakat itu zakat lil fuqara, bagi orang fakir. Pertanyaannya, man huwal faqir? Siapa fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak dan tidak tahu lagi apa yang akan dimakan besok, tidak tahu. Makanya burung itu katanya sih pagi terbang makan boleh terus. Jadi fakir itu gawian tetap kalenda
nah hendak dimakan besok baru tahu lagi itu fakir. Dan fakir ini hampir-hampir ada, jarang ada. Ya kalau ada fakir, adalah orang itu lah. Gawian ada, nah hendak dimakan ada. Mungkin tadi gawian ada, kulkas masih isi, ini gawian tidak ada, hendak makan besok apa lagi makan itu kan? Apa yang bisa dimakan besok? Kemudian bulan puasanya masih nyaman, biar nggak ada duit, apa masih makan aja dong. Kalau ini ada tahu lagi apa nih? Itu namanya fakir. Nah ini dapatnya. Yang kedua, wal masakin, orang-orang miskin. Ma huwal miskin. Siapa itu miskin? Miskin itu orang yang memiliki pekerjaan tetap, gawian ada, tapi hasil ada mencukupi. Di otak-atik selina bibinya itu kan hebat, di otak-atik namanya keuangan tapak kurang dia, itu namanya miskin. Orang miskin sudah dia dikali dihitung dibagi tapak kurang itu miskin. Misalnya beranak berdua, rumah menyewa lah, kemudian gaji 1,5 juta, cukup lah. Rumah menjual, anak berdua, jadi 1,5 juta, cukup lah. Nah itu namanya miskin. Kalau nya sorangan coba, ini kisahnya miskin itu kayak ini. Miskin itu bila ada satu yang sakit, goyang. Ada satu tertimpa apa atau tertimpa apa kan dari kan ini untuk pemakan goyang. Atau ya anak beli daging bang, makan daging sehari, seminggu, pakai kalau makan bawang lagi, bisa nanti kalau bagi empat aja lagi, nah itu miskin. Tahu banyak lah miskin masa kita. Cuman yang paling banyak itu bukan fakir, bukan miskin, yang paling banyak itu adalah orang yang mau miskin sendiri. Nah itu banyak. Ayo banyaknya. Orang perhatikan di TV banglah pembagian zakat mal di rumah haji si Ano itu betul pulang lah, yuk sama-sama yuk kalau punya iPhone, HP-nya iPhone antri dari 500.000 aja turun di kampung ulun dulu tahun tadi ulun saya jalan macet pun apa jurun kok soalnya adalah berbagi duit di kampung itu 20.000 aja cuma antri ini biar orang perhatikan tapi dilarang kos. Nah ini kan ada miskin, cuma mau miskin sendiri. Nah jadi miskin itu pekerjaannya ada, gawiannya ada, cuma hasil ada mencukupi di otak-atik kayak apa ya, tetap pada cukup. Bagi orang Samarinda hidup biaya tinggi. Kalau orang Samarinda orang Samarinda misalnya boleh kampung sugihnya bawa duit Samarinda kerja nyaman ya murah daripada kita ini nasi padang 20, 25 ya 30 di Jogja 5.000 berada. Jadi sekali duduk tuh misalnya berapa 40 bingung tuh kita kan salah aja kayak sugi semua bukan kayak sugi memang kita di sini biaya hidup mahal dan lebih mahal daripada di Jakarta. Kalau Jakarta masih banyak yang murah-murah tuh mas. Apalagi dulu biasa ceramah kemana ke Bulungan, biasa ceramah dulu ke Bulungan tahun kayak aja dulu duit 50.000 tuh ada namanya sekali makan 8 berapa 50. Jadi 50 itu sekali duduk aja, sekali makan lele berdua 100 kayak yang tiap-tiap daerah beda-beda. Nah jadi miskin orang gawiannya ada, pekerjaannya ada, tapi hanya mencukupi. Nah, anak yatim bang dapatlah jangan. Anak yatim itu lihat keadaan, bedanya miskin dapat, bedanya sugih aja dapat.
Nah, bukan yatimnya, tapi miskinnya yang bikin dia dapat. Janda mah janda sama juga. Bila ia miskin dapat, bila ia kaya dapat. Jadi waktu membahas ini ada dia dulu masjid, salah satu masjid di Lawang itu minta Allah memberikan materi tentang zakat 2 juta seluruh pengurus masjid. Jadi pakai sana janda ada bapak-bapak duda, tapi mah buat duda nggak dapat kerja. Rupanya pengiring sih dia. Jadi janda itu dapat apabila dia miskin. Kalau dia kaya tidak dapat. Jadi dapatnya janda dan yatim itu karena dia miskin. Kalau dia kaya tidak dapat. Nah, disinilah nanti ambil maksudnya RT dan ambil data pertama itu diambil dari RT. Ya, tahu ya. Kemudian lagi yang ketiga wal amilina 'alaiha. Ambil. Ambil ini kalau bisa bahan SK jelas. PSK jelas. Ambil ini dulu terjadi perdebatan. Ada nama wadahan itu lain amilnya. Itu panitia pengumpulan zakat dan amil. Dan amil zaman dahulu ini nyaman. Kalau amil di zaman nanti zaman sahabat itu memang jauh-jauhnya amil mengelola zakat dan dia berjalan khuz min amwalihim khuz min amwalihim ambil harta orang kaya itu maksudnya apa? Orang kaya ini di rumahnya nambah zakat di rumah ambil teman ambilin makanya lagi ambil ke onta pakuda pakeledai bawa gandum ambil kalau orang kaya bawa gandum anda kalau itu jadi wajar aja dapat seperti 8 dari 8 golongan itu wajar memang jauh ya. Misalnya Abu Bakar hendak berzakat ke kami Abu Bakar berapa ini gandumnya angkot. Jadi sebagai yang paling banyak Abdurrahman bin Auf banyak lagi kami bawa Osman bin Affan banyak. Amun kita di sini ambil nyaman. Nah, duduk ketik-ketik maka di atas meja kopi, susu, teh, ekstra jus, wadai. Tapi sini nggak ada bang, udah beda. Kan urut di mana? Kata lihat kan sinetron. Jadi di atas meja itu minuman tuh banyak. Belum lagi makanan tuh belum. Karena orang bila datang orang biasa, kan yang mau datang langsung hanya sedikit, tapi sih nggak bisa gitu. Masuk mulut tuh kayaknya nih. Jadi ambil lo tahu diri juga, jangan pas ambil langsung pokok saja. Karena di badan ambil didatangi maka orang di atasnya itu sama orang kanopi kan. Pakai tenda lagi nyaman, maka sudah bertenda bagi pas ambil, teguri nyamannya ambil. Nyaman kan? Nyaman. Tahu foto yuk nyaman juga. Saking nyamannya tarawih gitu pakai. Apa banyak tarawih itu kan? Jangan ada tarawih ya. Dapat turun siapa yang ditungguin juga. Nah ini penting bagi kita sampaikan jangan sampai ketinggalan. Ini maaf aja lah, maaf aja. Di muka bejijer, man 20 belum kan? Di masjidnya tinggal sesat. Apa? Ini memang kalau akhir-akhir Ramadan itu sabtu maju itu wajar. Dan orang main sepak bola itu kan makin mendekati final itu makin banyak apa sisi guguran. Wajar aja ya Allah, gugur. Bulan Semalam itu ada anak ceramah ke kantor kepegawaian provinsi. Cuma song-song tolak, apa dulu ke song-song mati sih kan dulu lebus santai dulu kan. Tidak ada song-song dulu tahu kan macet gitu lah. Sangatnya macetnya di dalam dia. Anda kalau aja lapor benar.
pokoknya dia mau di bawah sih. Sama malam semalam orang ngisi mana di pasar Kerundong tarawih melewati tepian itu penuh. Jadi nanti itu orang menjual makan, menjual baju penuh semua. Sama jual kain kan. Cuma ada di Kerundong terawih yang banyak penuh. Rupanya urut di bawahnya mungkin imam penuh aja ya. Ini urut itu ada kolaborasi itu ini urut terus masuk ada capat jawab jadi imam. Ulun imam, ulun bukan sengaja jualan 10 hari terakhir ini bagus. Pertama minta ampun kepada Allah, baca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kedua beriktikaf, dua beriktikaf. Yang ketiga apa? Yang ketiga jualan banyak baca doa. Rupanya ada duit dia. Jadi rupanya terpancing kalau Sidit bikin pengumuman di Sidit mulai malam ini sampai malam terakhir bagi duit. Nah, apa akan hibah juga ya? Jadi ambil lagi. Jadi kan sengaja hibah antara biar bulat ini duit mana sih? Kata juga. Tapi ulang-ulang kita tahun ini Ramadan jamaahnya banyak pada tahun ini persen bulan. Tahun ini di setiap masjid langganan nomor datangi banyak jamaahnya. Lebih-lebih diisi oleh pembawa tanda tangan. Keanakan ada dalam masjid turun ya di 100 jamaahnya dari di daerah jalan dari mana ada masjid di daerah orang botol kan ada itu banyak anak-anaknya tanda tangan kantor apa tapi yang penting sekarang botol ini antrinya ini laki bini antri apa cicir banyak hebat ya jualannya pembawa tanda tangan jualan abahnya di mana anak itu masih masjid. Maka anak kan bila ada dapatan tangan sakit komiknya bagus saja mah. Tapi ada juga orang yatim yang kosong nggak kata tangan banyak benar. Dulu datang mana buat tuyul nih gaya anak atau nah jadilah ambil jadi ambil tuh boleh ambil sepersebasan pendapat. Tapi jangan bilang kenyamanan dulu ada jujur. Dan salah satu pengurus masjid dari Purwodadi oleh itu ngurung ya masalah di dalam Quran itu kan ambil sebuah delapan karena yang berhak mendapatkannya kan 8 golongan. Jadi wajib sebuah delapan di wadah kami ini 2 golongan aja. Terus siapa? Orang miskin lawan amil. Berarti kalau kayak itu jaraknya kalau zakat dapat itu bagi 2 aja. Mau dia lagi akal juga. Orang miskin siapa yang ambilnya 2 aja, miskin dan amil. Orang miskin ini 200, ambilnya 10. Kami dapat duit 100 juta aja. Berarti 50 juta sekian. Miskin 50 juta, kami 10 nya lah. Hanya mana mau income ya, akalnya jadi kalau 1 kan 8 golongan berarti sampai 8 aja kita tinggal 2 berarti setelah 2 ya ya timnya bisa bagian banyak ya banyak ada juga nambah upah ada juga nambah upah pemainnya boleh jadi tahu karena masih solo penelitian ini tuh masuk salah satu orang disuruh menjaga bila siang 100 malam 100 tuh pagi duit di mana? Duit si berjual diambil ya kedua jadi kalau berarti siang 100 malam 100 6 juta lah jawab berdua 12 juta dapat duit 20 juta kan kalau banyak duanya berdua jadi harus kita berbenah amel lah amel. Jadi ambil itu seperjalanan boleh atau paling kada pantas itu berapa pantas jangan kebanyakan
Karena pernah disampaikan itu ada kasus dulu masyarakat 250.000 amdal tiap tahun 7 juta. Ya. Kayak hanya hanya Allah. Kemudian apa wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf. Nah, mu'allaf ini kita tak sedikit. Sebenarnya mu'allaf yang dimaksud di sini adalah orang yang memeluk agama Islam dan dia perlu bantuan kita. Sebab biasanya orang masuk Islam itu dia dikucilkan oleh keluarganya. Kita masuk Islam tidak dapat lagi dari fasilitas. Siapa yang menentukan kepada kita? Artinya mu'allaf sugi ya terus. Coba. Cuma yang dicemaskan itu ada bapak-bapak di badan kita tuh kadang-kadang ada tiap tahun mualaf terus. Mualaf guru tapi sudah 20 tahun. Iya. Walaupun batas itu sama video ini mualaf itu berapa tahun batasnya harus dipastikan. Jangan sampai tiap tahun mualaf, tiap tahun bukan urutan datang dari bukan dengan modal sertifikat masuk Islam itu digunakan, makanya kan sebutin aja. Sini ujungnya Al-Fatihah ujungnya anaknya itu bangga itu buktinya ya lagi. Ya bukan kada boleh bukan itu namanya terlalu memanjakan orang. Kalau di zaman Nabi orang masuk Islam itu bujur kada ada apa-apa. Kan habat Nabi puja mamanya itu kan waktu masuk Islam pakai semua. Semoga itu orang kita. Wah ini orang masuk Islam itu sebuju-buju bagian masuk Islam Israel. Kalau biasa Islam bukan orang masih kaya sang Alibaba ada bertiga dia Cina-nya muda-muda mau kapal pulangan bertiga berarti masuk Islam urut dalam kedua ini sih urut Islam kan. Jadi kan orang berbadanya hati-hati dalam hati urut sudah juga atau sudah hati-hati berpandai ya Allah. Jadi Allah tak boleh anu juga kalau sudah tenang apa bawa bersunat sudah bayar kan. Jadi memang sejak awal hangat ya Allah. Memang sejak awal yang hangat ya. Jadi hati-hati karena itu sesuatu riskan. Mau kita berdoa dia wajib bersunat mas boleh bersunat ya Pak. Saya dulu pernah ada dari pembangunan dari masuk desa dari dulu karena ini darah ada dari apa orang masuk Islam kai orang 65 masuk Islam langsung pada haknya kai dia wajib bersunat orang Tuhan semua bersunat bakar angkat ya Allah ya apa nabi ini wajib koma aja ini kalau keluar lagi nih. Jadi hati-hati hati-hati betul. Nah, kan kembali Allah sampai zaman dulu tuh hampir ada lagi. Nah, jadi berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun maksimal berapa? Jadinya sampai itu terus ulang-ulang. Nanti kalau Pak Anu jadi trainer kayak di luar masjid Indonesia. Kalau sampaikan itu, jangan sampai kita kemana-mana karena sebenarnya kita biar belajar di sini yang paling outdoor itu dari bawah sini aja, jangan yang lain, yang di sini aja. Jadi harta itu diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Di situ aja, di situ aja putarannya jangan kemana-mana. Wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab. Riqab ini ada di ini. Riqab itu budak-budak. Tapi budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Jadi tuannya, ikan kalau ada duit 100 juta, aku merdekakan. Kita mendengar bayarnya duit sangat ambil atau boleh supaya dia menjadi orang yang merdeka. Kemudian apa lagi wal gharimin, orang berhutang. Nah, yang dimaksud berhutang ini adalah berhutang untuk kemaslahatan agama. Kemaslahatan agama, bukan berhutang yang canggih itu bukan kan? Ini ada cangkel berhutang, ini ditagih itu lain. Maksud berhutang itu kayak berhutang untuk kemaslahatan
agama itu di zaman dahulu biasanya ada orang itu membunuh, misalnya Pak Toyo bunuh orang di Makkah, hukumannya kan pasti dibunuh. Cuma ujar keluarganya kami kadang minta dibunuh, kami kadang minta balasan dibunuh. Cuma kami minta bayar denda aja. Dia membunuh keluarga kami minta bayar denda misalnya 1 miliar. Ya, familiar urut ada duit 800 juta berhutang 200-nya utang pun saya 800 ada masih kurang kan berhutang 200 mana bersiapkan supaya Pak Toyo ini selamat daripada dibunuh, selamat daripada diqisas hukuman bunuh. Urut daya ini urut duitnya semiliar sebagai dia sebagai apa istilahnya nih tebusan supaya Pak Toyo kadang-kadang menerima hukuman bunuh bebas yang di masa urut hutang ada hutang, nah urut berhak untuk mendapatkan zakat. Kenapa? Karena urut berhutang untuk kemaslahatan agama. Nah, itu namanya berhutang untuk dari orang berhutang untuk kemaslahatan agama. Atau ini misalnya masjidnya dibongkar, bangun tingkat 2, hitung diurut pada berjamin berapa duit ada sekian berapa kekurangannya, berjamin se-M, ya sudah diurut gawe aja, karena urut yang apanya memfinishingnya semua dana ambil lalu urut bayar sekalinya. Karena ekonomi tidak stabil, lalu barang naikkan. Padahal hitung-hitung saya ada duit urutnya lebih dari saya. Misalnya 1,5 kan lebihan nih. Cuma pas kena krisis macam-macam, lalu harga membongkar. Yang asalnya saya lalu 1,7. Pak Haji Jamin masyarakat mau tahu kabupaten dia sidik biar berjanji. Ya Pak, janji. Awak ada. Nah, naik siapa umrahnya marbot umrahnya habis itu urut kan hutang nih. Nah hutang urut karena untuk membayarkan 1,5 ya duit urut saya saja misalnya 1,5 duit urut padahal saya bangunan saya saja tiba-tiba 1,7 hutang 200 nilai berapa cuma ini adalah itu al-gharimin. Nah, kemudian apa lagi wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah ini kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam tafsir itu ada orang yang berperang di jalan Allah. Nah, wujud-wujud zaman dulu perang itu namanya fi sabilillah. Jadi yang maksudnya fi sabilillah orang yang betul-betul memikul senjata, mengangkat senjata perang dengan orang-orang kafir, Quraisy, mengarahkan tenaga, kekuatan, jiwa, harta, benda, ada mencarinya daripada berperang aja. Nah, seperti lagi, nah, ini berhak untuk mendapatkan zakat harta dan zakat mal. Zakat harta, zakat mal. Nah, cuma ini kan ada lagi, ya Pak. Ini adalah bisa ada. Nah, apa adanya ada. Wah ini berperang tentang Islam, tentang Ali, sana Allahu Akbar, sehingga Allahu Akbar, siapa musuh? Sama-sama Allahu Akbar, ya takbir, ya sangat takbir juga. Nama-nama bujur. Kalau zaman dahulu betul-betul itu kafir, ini muslim. Nah, bujur-bujur berhadapan dengan. Nah, cuma wah ini ada penerjemahan ini. Pokoknya orang yang dalam hidupnya mengabdi untuk agama masuk fisabilillah. Nah, itu. Lalu di situ masuk kayak kaum guru mengaji, di situ ustaz, di situ kan masuk di situ. Atau misalnya bidan kampung, kalau mereka ada bidan kampung kalau yang beranak, kalau ini bidan begaji sudah lah ya. Nah, di situ fisabilillah. Bisa digunakan ya sih ngaji berapa gajinya ngaji kalau apalagi udah kita ini asal beri kasihan aja
menulis bahasa Inggris 10 juta bayar cash setahun hanya tulis punya sebulan maka masuk seminggu 2 kali ya bisnis itu orang yang seminggu ya ada video bukti tadi jadi seminggu 2 kali ya nanti bayar cash coba buat TBA sampai bulan boleh belum ada nama nunggak 4 bulan ada kasihan lah. Nah kalau dimasuk masalah ada juga imam boleh kalau gampang punya orang kalau saya ada yang sekawan jadi imam masjidnya biar ibadatkan bapak waktu itu bujuk-bujuk dihitungnya jadi dia buka tokonya 9 11 itu siap-siap aja mau boleh pulang imam bahkan ini imam itu ada gambar ya kita pulang juhur tabang asar maka orang kampung itu masalah di Tangerang mau main orang Talamban mau main orang kacamata mau main orang saya bersalah ya Allah makanya tadi bangun sama-sama orang dulu pernah pas kejadian ini tahun 99 awal datang sama Indah ada satu masjid ulang tahu masjidnya kalau ini bagus ada masjid itu sirin azan, sirin kamar, sirin imam karena anak jadi makmumnya pernah kaji ulang itu betul-betul makan di warung jam senang hatinya makan di warung ada lawas di warung itu banyak orang ada namanya kebocok lah ada yang catur masih ingat loh ada dua panjangan pas setengah 3 azan Allahu Akbar namanya catur api main dong api kalau main bolanya aja masih ingat loh jadi bukan jadi letakkan ke masjid kebetulan orang muslim itu sebagai masjid datang 20 dari masjid baru datang nih baru hanya setengah 3 aja kau makan aja minta maaf di sini anu dari anggota kedua ini harus dibuat bisa buat perasaan itu buat kaos tabang apa lihat aku sana 4 di sini kita 4 lewat sudah kalau ini asal 15-24 ya boleh di sini sana 4 dan 6 menit kita terlambat makanya buru gitu cepat-cepat aku aja asal banyak belum ada nih setengah 3 penglihatan setengah 4 ditangguh urut mata sore melihat itu ada atau melihat 20 kali datang ke masjid itu mau apa kau ya baru lagi tapi kau minta maaf lagi boleh kan main catur main dom pakai saat asar azan yang bujuran tuh ini kan tidak ada masjidnya nah protes tadi saya ikut itu pada masjidnya jadi jangan biasa aku tersalah salah masjid aku bujuk tadi kan datang bro ini masih kasih kalau lu masih itu nah jadi tadi lah bisa lah cuma aja lah jual enak kalau aku bisa lah tuh miskin dia jual ambil dia jual berarti 3 bungkus itu satu ya ini banyak banyak kalau dari zakat untuk pembangunan pesantren atau pembangunan masjid boleh nggak guru? Zakat untuk pembangunan pesantren kan? Iya. Pendapat muktabar kada boleh. Pendapat yang sangat kuat kada boleh. Karena bukan boleh karena bukan in nama itu kalau bahasa itu hanya saja kalau bahasa Indonesia itu hanya saja sesungguhnya bahwasanya zakat itu hanya untuk maka disebutkan Quran ini 88-nya manusianya fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang berhutang, ya orang berperang, sabilillah.
lawan Ibnu Sabil. Adalah bangunannya. Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau orang mau makan apa adanya, termaunya. Yang boleh itu kayak ada nama lain sedikit. Boleh diambilkan dari dana zakat bila masjid itu langgar itu sudah perlu renovasi duitnya ada. Ayo ambil. Tapi ada yang bolehkan menurut Imam Al-Qaffal boleh, atau Imam Al-Qaffal boleh. Ada tidak masalah. Yang penting asal betul-betul digunakan untuk kemaslahatan masjid. Boleh. Imam Al-Qaffal boleh. Dalam Basul Masail Nahdlatul Ulama disebutkan imam yang membolehkan Imam Al-Qaffal dan sebagian ulama-ulama bolehkan boleh. Ada di wadah kita tadi berbeda dengan orang di Timur Tengah. Kalau orang di Timur Tengah itu masjid-masjid itu ini ada yang sudah sampai kalau aman sudah. Kalau di wadah kita ini mau bangun masjid bayiannya bang macam duitnya seperti kepala operasionalnya itu nah, kalau di Makkah Madinah sudah Makkah Madinah dana operasionalnya dari mana? Iya, nang Zam-Zam juga ada orang nang jam besar nang hotel pertemuan itu apa aja dari disitulah untuk pembangunan masjid, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, untuk imam-imam di situ semua ada sudah usahanya ada. Ya, kamu kita tuh nanya kayak apa ya nih nanya tapi miring macam pikiran nanya duitnya kan ada. Nah, duitnya kan ada. Kalau orang itu ada sudah ada contohnya ada apa? Kalau kita masing-masing. Kalau di Nusantara negara itu orang lebih banyak belum membangun masjid. Karena hadis Nabi itu siapa bangun masjid akan Allah bangunkan istana dan surga bangunnya. Masalahnya kalau mengasih zakat begini guru banyak pesantren yang datang tuh. Entah suratnya, entah orangnya yang datang minta untuk pesantren ya. Boleh. Kalau benar Imam Al-Qaffal boleh. Cuman paling afdal itu nanti paling afdal lah yang di sini selalu dapat. Ini penting. Yang kan memberi masjid di lain 1 juta. Orang miskin 100 di sini itu kan bagus. Kayaknya orang sini dulu. Ya. Nah, ya karena Islam negara itu dari kita oleh kita untuk kita menjaga langsung mengambil orang miskin di sini aja. Jadi hati itu tetap bukan di sini. Soal di lain, satu sepak lain. Ya. Di sana ada misal Fatihah. Misalnya sih di sana ada langkah Al-Wahhab saya Anwar ada di situ. Baitur Rahim ada di kali manjau ada lain-lain. Jangan kita kata lain di sini makanan. Tuhan ya. Ini kadang-kadang ada raya subuh, ada undangan subuhnya. Mau beri maras pada ya Allah. Ada undangannya. Ini tempatnya keluar. Nah di sana, ulama menyampaikan datang dari RT bisa menjelaskan. Ini si Ano miskin, ini si Ano fakir, ini si Ano janda kan berduit, ini yatim ini tulis sih. Makin banyak ada bapak makin bagus, tapi asal masuk kategorinya. Nah, banyak. Cuma bila makin banyak, duitnya makin sedikit, gimana? Bila makin sedikit, makin banyak duitnya. Nah, kalau anak masih juga ada apa? Cuma yang afdal itu lah saya ini dulu. Yang ada nanda tinggal data. Nah, kenapa data awal dari RT? Karena yang tahu ada masyarakat kan RT. Makanya RT kalau jangan-jangan kadang-kadang ada namanya ada orangnya pindah. Itu masing-masing mati ada orangnya masih dapat zakat. Karena data update. Nah, yang terakhir wabni sabil. Wabni sabil itu musafir yang kehabisan bekal, ada boleh. Sudah. Anak boleh ada kawan. Apalagi ini tahun ini mungkin banyak pejabat kita bolehkan masyarakat. Tiket pengalaman ada. Dari balik papan saja ada boleh. Tiket oleh balik papan kayaknya 14 juta.
Oh iya kan, dia kumpulkan orang. Makanya kawan mulut itu profesor, ada muridnya mana jadi duitnya. Atau yang boleh cari gitu, janganlah yang boleh cari mana anak-anak kos sekolahan. Nanti ada murid kampung, jadi kan ibu sambil juga mana ini ada murid karena kayaknya mereka pitisnya kali ini ya apa nanti itu dicari. Kalau kita tahu orang pada 6 tahun setengah di Jogja tahu kita tuh karena anda kapasitas takutan di pada orang dan Jakarta Jawa bagaimana di rumah. Nah itu jadi ada anak kos misalnya ada anak kalau ayo mesti harus baik kita kan tahu Allah Alam meskipun di kampung orang suki di sini bukan siapa-siapa ini anak kemana ini duit kerja apa tidak kekurangan misalnya. Nah orang nah itulah jadi 8 golongan. Jadi dalam golongan itu yang penting itu tadi ada kebersamaan RT dengan masjid dikelola oh ini orang fakir ini miskin ini bisa dihela ini musafir ini siapa lagi oh ini apa anak yatim yang miskin ini janda miskin ya ini oh ini janda yang Tuhan kan diayomi saya lagi Pak Toyoto yang anu kawinnya biarnya nah jadi sebenarnya di antara kita itu supaya saling ini dapat jadi amal itu tujuannya anu aja muka itu dan jangan sampai ada baju baris lagi lah yang lagi itu kadang-kadang karena amil bukan pemilik baris itu. Mudah-mudahan ada manfaat yang mudah-mudahan ada berkahnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin 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 Allah wa bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Maulana wa ala alihi wa sallam wa nafa'na ma'ana 'alina ma yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Minna wa minkum taqabbal ya karim.